Bapak, Ibu, dewan juri yang saya hormati, dan teman-teman yang saya cintai, Ibu pergi membawa anaknya jalan-jalan bermain di labirin. Izinkan saya menyapa semuanya. Selamat pagi untuk para hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kali ini saya akan bercerita tentang kisah Sunan Kudus yang lebih memilih batu ketimbang bata. Sunan Kudus atau Jafar Shadiq merupakan salah satu wali songo penyebar agama Islam di Jawa Tengah yang sangat terkenal. Dia seorang pemberani, rendah hati, toleran, dan sangat bijaksana dalam berdakwah. Cerita tentang kehebatan Raden Utsman ini beredar di tengah masyarakat, baik secara lisan turun-temurun pun juga dibukukan. Ada kisah tentang sikapnya yang bijak
datang bertambah banyak. Dan Sunan merasa bahwa tiba saatnya untuk dia berdakwah. Dia keluar dari pintu rumahnya sambil berdiri dan berkata, "Sedulur-sedulur yang saya hormati dan segenap sanak yang saya cintai, saya melarang saudara-saudara menyakiti apalagi menjadi satu. Sebab di waktu saya masih kecil, saya pernah keadaan yang sangat berbahaya. Hampir mati kehausan, lalu seekor sapi datang mendekati saya. Sunan Kudus mengisahkan, bagai sebagian besar itu bilang mengandung itu semakin ingin tahu dengan kabaran Sunan Kudus. Bahkan warga mengira Sunan Kudus adalah kutipan dari Wisnu. Saat warga larut dalam kata-kata dan terpesona oleh kisah itu, Jafar Shadiq karena mengaitkannya dengan surah-surah Al-Quran. Contohnya surah sapi atau bahasa Arabnya surah Al-Baqarah. Warga yang sebagian besar itu belum menganut Hindu semakin ingin tahu dengan kabaran Sunan Kudus. Kisah lain yang menunjukkan kehebatan Sunan Kudus adalah kisah tentang wabah penyakit yang terjadi di tanah Arab. Dikisahkan saat Sunan Kudus ada di tanah Arab kala itu terjadi wabah penyakit menggana di negeri Arab. Sunan Kudus yang kala itu ada di sana tergerak hatinya untuk menyiapkan keresahan warga dengan niat terus untuk membantu. Namun kedatangannya disambut sikap sinis. Sang penguasa Arab pun bertanya, dengan apa Tuhan akan menyiapkan wabah penyakit itu? Dengan doa, jawab Jafar Shadiq. Kalau hanya dengan doa, kami sudah puluhan kali melakukannya. Di tanah Arab ini, banyak ulama dan syekh-syekh ternama sudah berdoa, tapi tidak ada yang berhasil menyembuhkan wabah penyakit ini. Tantang penguasa Arab itu. Jawab Sunan, saya mengerti memang tanah Arab ini gudangnya para ulama, tapi ingat ada saja kekurangan sehingga doa mereka tidak terkabulkan. Mendengar perkataan Sunan, sang raja makin geram. Apa kekurangan mereka? Anda yang menjawabnya, kata Jafar dengan tenangnya. Anda telah menyediakan hadiah yang menggelapkan mata hati mereka sehingga doa mereka tidak ikhlas. Mereka berdoa hanya karena mengharapkan hadiah sambungnya. Jawaban Sunan seorang menguji mulut penguasa Arab yang mengisyaratkan agar Sunan melaksanakan niatnya. Dalam tema singkat, wabah penyakit di negeri Arab itu pun lenyaplah. Penguasa Arab takjub dengan kehebatan Jafar Shadiq. Penguasa Arab ingat hadiah yang dia janjikan jika ada orang yang berhasil melenyapkan wabah penyakit itu. Sang penguasa Arab pun ingin mengasih Sunan hadiah, namun Sunan menolaknya dengan santun. Jafar Shadiq hanya menginginkan batu yang berasal dari Baitul Maqdis. Batu itu dibawa Sunan ke tanah Jawa yang dipasang di penginapan Masjid Kudus. Sekarang Masjid Kudus kerap disebut dengan nama Masjid Al-Aqsa. Dikisahkan pula saat Masjid Kudus sudah dibangun, para wali mengadakan sidang. Sidang tersebut menentukan siapa yang pantas berdakwah di kota Kudus. Dari hasil sidang itu diputuskanlah Jafar Shadiq yang pantas berdakwah di daerah itu. Sebelum Nisa tutup, Nisa boleh bernyanyi? Boleh. Putri Raja sedang tertawa, rambutnya panjang sampai ke tanah. Berbagilah sama orang tua agar kelak masuk surga. Dari rengat badan dapatlah ubi, enak dimakan sambil dipanggang. Jadilah anak yang berbudi, awas sayang orang tua senang. Maka sampailah cerita saya di bagian penutup. Harapannya kita semua dapat mengambil hikmah dari kisah yang saya sampaikan tadi. Jazakallah saya ucapkan unjur makola, wala tanjur makola. Lihatlah apa yang disampaikan, bisa lihat siapa yang menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jadi apa sih?
Enggak usah tinggi-tinggi enggak mau kasih. Mon ya tenawan. Ini enggak apa-apa. Oke.
الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من نورت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله